Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat membuat strategi dan aturan dalam pembatasan impor susu sapi. Pemerintah dinilai perlu membuat kebijakan yang dapat menstimulus peternak sapi perah untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat membuat strategi dan aturan dalam pembatasan impor susu sapi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Panggas Susanto menyampaikan hal itu saat menyerap aspirasi peternak sapi perah di Bandung, Jawa Barat. Ia berpendapat pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat menstimulus peternak sapi perah untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu, sehingga susu dalam negeri dapat bersaing dengan susu impor. Terlebih, saat ini susu impor tidak dikenakan tarif bea masuk. Hal itu otomatis semakin membuka luas pintu masuk komoditas impor susu sapi. Maka dari itu, industri pengolahan susu sapi perlu sejalan dengan hasil produksi susu sapi lokal. Kalau kemudian industri itu kemudian tidak seiring sejalan dengan produksi lokal, ya kita juga lama-lama ya kita jadi menguras devisa kan. Ini kan juga diperhatikan bersama. Nah, padahal itu susu nanti minum susu menjadi program utama pemerintah kan. Selain makan siang gratis bagi anak-anak. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Rajiv menambahkan perlu adanya kerjasama antar peternak dengan PT Perkebunan Nasional untuk penyediaan lahan pakan ternak. Kendalanya kan pakan, lahan, iya kan. Adapun lahan milik PT PN yang harus dikomunikasikan karena ada biaya di situ yang tidak masuk secara hitungannya para peternak kan. Terus ketersediaan sapi perahnya untuk yang menghasilkan susunya kan juga menjadi curhatannya mereka tadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Temi Riansah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam forum diskusi tentang pengawasan haji 2025, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menekankan pentingnya masukan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait dalam upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. DPR RI menekankan pentingnya masukan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait dalam upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang dalam forum diskusi tentang pengawasan haji 2025 di Jakarta hari Rabu lalu. Diskusi bersama Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji ini penting untuk membangun kesepahaman perihal pelaksanaan haji. Komisi 8 DPR RI optimis dapat memperbaiki tata kelola haji tahun 2025. Hal itu tentunya dibarengi dengan komitmen DPR untuk terus mengawal penyelenggaraan haji dari aspek keamanan dan kenyamanan jamaah. Lebih lanjut, Marwanda Sopang menghimbau pemerintah untuk dapat segera menerbitkan kepres terkait haji. Kita tidak bisa memaksimalkan layanan kalau tidak kita pahami tahapan-tahapan sehingga kita bisa kawal. Dan kita, saya kira, memberi kemudahan bagi Menteri Agama karena kita juga meminta pengertian dari Bapak Presiden supaya Kepres segera terbit. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga Ketua Panja Haji Abdul Wahid. Ia menilai diskusi ini penting untuk menjaring masukan berbagai pihak terkait rumusan terbaik penyelenggaraan haji. Kami harus ada yang model, yang tidak seperti yang sudah berjalan. Jadi menyangkut masalah daftar tunggu, menyangkut masalah uang haji, menyangkut masalah nilai manfaat, sampai nanti itu sampai persoalan masalah yang ada di Makkah dan Madinah. Zikri Amin dan Denus Yaserto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan langkah pencegahan penyebaran virus HMPV atau Human Metapneumovirus. Anggota Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan terus mengawasi perkembangan virus HMPV yang ada di Tiongkok.
Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan langkah pencegahan penyebaran virus HMPV atau Human Metapneumovirus. Virus itu menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang mirip dengan flu dan disinyalir dapat merebak seperti COVID-19. Menurut data WHO, virus HMPV belum menyebar ke wilayah luar Tiongkok. Namun, hal ini harus tetap diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto meminta Kementerian Kesehatan terus mengawasi perkembangan virus HMPV yang ada di Tiongkok, termasuk menyiapkan sejak awal tenaga dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan aturan untuk memperketat pengawasan pintu masuk Indonesia di bandara dan pelabuhan, sehingga peredaran virus HMPV dapat terdeteksi sejak dini. Kalau ada kasus-kasus yang tinggi, lalu bahkan sampai dirawat di rumah sakit, atau ada kasus yang meninggal, tentu ini harus kita tanggapi secara serius. Untuk pencegahan, sudah sering disampaikan, kan ini dari Cina, dari Malaysia, pergerakan orang kan melalui pintu bandara, pintu pelabuhan, perbatasan darat kita dengan Malaysia, ya tentu diawasi lah atau di screening lah. Kalau ada orang masuk dengan tanda-tanda keluhan virus ini, ya segera diisolasi atau dikarantina atau diperhatikan secara serius sehingga tidak menyebar ke orang lain. Pada kesempatan ini, Edi juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi fenomena virus yang sedang ramai diberitakan. Ia mengingatkan masyarakat dengan usia lanjut dan memiliki penyakit komorbid dapat menjaga ketat protokol kesehatan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, polemik yang melibatkan Miftah Maulana atau Gus Miftah memicu perdebatan tentang perlunya regulasi terhadap para pendakwah di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan pentingnya kehati-hatian para pendakwah dalam menyampaikan ceramahnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta Sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Komisi 8 DPR RI menilai masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan pendekatan dakwah yang sensitif terhadap keberagaman dan situasi sosial. Komisi 8 juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama guna memberikan panduan bagi para pendakwah. Dan simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Polemik yang melibatkan Miftah Maulana atau Gus Miftah memicu perdebatan tentang perlunya regulasi terhadap para pendakwah di Indonesia. Dalam sebuah tablik akbar di Magelang pada akhir November lalu, Gus Miftah menjadi sorotan setelah video dirinya yang dianggap merendahkan seorang penjual es beredar di media sosial.
Akibat tekanan publik, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai utusan khusus kerukunan umat beragama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan pentingnya kehati-hatian para pendakwah dalam menyampaikan ceramah. Ia menilai masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan pendekatan dakwah yang sensitif terhadap keberagaman dan situasi sosial. Komisi 8 juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama guna memberikan panduan bagi para pendakwah. Namun, Wahid menegaskan Komisi 8 tidak berencana menerapkan sistem sertifikasi bagi pendakwah. Keberagaman pandangan dalam Islam mengharuskan adanya diskusi yang mendalam sebelum menetapkan kebijakan semacam itu. Kalau sampai ke sertifikasi itu nanti perlu kita bicarakan. Karena ini juga kalau sampai sertifikasi juga menjadikan satu batasan yang apakah itu nanti berdampak baik atau berdampak kurang baik. Kadang-kadang ini kan memang karena di Islam sendiri ada yang memang ada yang liberal, ada yang bergaris keras, ada yang soft, ini perlu kita diskusikan. Dan gus-gus yang lain ya memang dalam situasi dan kondisi masyarakat kita majemuk ya harus hati-hati lihat situasi dan kondisi. Memang kadang-kadang kelakar itu menjadi tidak baik pada tertentu ya karena dianggap itu pelecehan kan begitu. Pendekatan tanpa sertifikasi ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menolak dengan alasan sertifikasi dapat menjadi alat kontrol yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan beragama. Namun di sisi lain ada kekhawatiran tanpa adanya standar tertentu. Ceramah yang disampaikan pendakwah bisa memicu kontroversi atau bahkan konflik sosial. Kasus Gus Miftah telah menjadi pelajaran penting tentang bagaimana dakwah tidak hanya memerlukan pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga kepekaan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan dan panduan yang komprehensif mungkin menjadi langkah awal yang lebih baik daripada sekedar mengandalkan sertifikasi. Pemirsa, harga cabai yang terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp130.000 per kilogram menjadi keresahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Lonjakan harga ini disebabkan oleh gagal panen massal yang terjadi di berbagai daerah yang dipicu cuaca ekstrim dan banjir berkepanjangan. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah
Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke, Iya. terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Terkait kenaikan harga cabai, berbagai cara nyatanya sudah diantisipasi oleh beberapa pihak. Seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memaksimalkan taman terbuka hijau untuk ditanami berbagai macam tanaman pangan, salah satunya yaitu cabai. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami, Hendra Sunandar dari Rawajaya, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Seperti diketahui bahwa hari ini harga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tercatat bahwa harga kini sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Nah, ini kemudian menjadi satu keresahan bagi masyarakat dan juga pelaku UMKM karena memang dengan naiknya harga cabai ini cukup mengganggu aktivitas perekonomian dan juga aktivitas jual beli bagi industri makanan. Nah, tetapi pemirsa, DKI Jakarta memiliki satu solusi yang cukup baik dalam konteks bagaimana menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga. Nah, tentu kami akan membahasnya di sini bersama dengan Bapak Taufik Yulianto selaku Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ingin berbincang dengan Bapak terkait dengan tanaman-tanaman cabai yang ada di belakang ini sebagai sebuah solusi yang ditawarkan bagi Pemprov, Pak. Tata kelola seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Bahwasannya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Ini adalah salah satu tempat RPETRA yang dijadikan sasaran kegiatan pertanian perkotaan di Kota Jakarta. Adapun komoditas yang ditanam bervariasi mulai dari cabai dan komoditas pertanian lainnya, bahkan perikanan di dalamnya. Nah, terkait dengan fluktuasi harga, memang ketersediaan cabai di Kota Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, cukup tersedia. Karena kenapa? Karena masyarakat di Jakarta, khususnya para penggiat, kemudian PJLP, kemudian PKK bersama-sama untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar antara lain RPETRA, seperti itu. Pak, ini kan harga cabai yang dijual kan tadi saya dengar harganya di bawah harga pasar, Pak. Nah, ini kemana nantinya uang ini dikelola, Pak? Baik, untuk sementara memang hasil panen yang dihasilkan dibeli atau dijual kepada masyarakat sekitar dengan harga yang murah gitu ya, terjangkau, dengan harapan masyarakat sekitar pun ikut memanfaatkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di lahan-lahan di Kota Jakarta, antara lain di RPETRA, kemudian di lahan-lahan kosong, kemudian di kelompok-kelompok tani, seperti itu. Pak, terus dari sisi bagaimana maintenance ini dilakukan, Pak? Ini bagaimana kemudian bisa memberi satu keuntungan yang baik gitu terutama bagi masyarakat daerah, Pak ya, dengan adanya, karena kan di harganya dijual murah nih, Pak. Ya, hasil yang diraih, yang dirasakan oleh para penggiat ataupun para pengelola lahan pertanian di Jakarta pastinya diperuntukkan untuk membeli bahan-bahan ataupun sarana prasarana lainnya seperti benih, membeli pupuk kembali, kemudian hasilnya digunakan untuk melakukan maintenance ya, untuk melakukan budidaya selanjutnya. Kemudian selain dari budidaya yang dihasilkan, ternyata di salah satu RPETRA ini pun juga membuat suatu olahan cabai yang hasilnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, bahkan di luar Jakarta pun bisa ikut merasakan, seperti itu. Oke, Pak, ini kan sebagai contoh bagi daerah lain, Pak ya. Nah, ini program ini apakah dilakukan seluruh DKI atau hanya di Jakarta Timur aja nih, Pak?
Program ini sudah dilakukan di Kota Jakarta, di seluruh Jakarta, ya, bukan hanya di Jakarta Timur, namun di kota-kota lain. Nah, ini menjadi suatu aktivitas yang menarik bagi masyarakat. Kemudian dibantu oleh perangkat-perangkat kelurahan, kemudian kecamatan, wali kota, bahkan juga gubernur pun menghimbau kepada kita semua untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Bagaimana mendorong masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya, menjaga ketahanan pangan, membeli kebutuhan-kebutuhan pangan mulai dari pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Oke, baik Pak Taufik, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Oke. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Taufik Yulianto yang tadi jelaskan bahwa di daerah Jakarta ini punya strategi khusus dalam menangani stabilitas harga cabai yang saat ini meroket. Nah, memang tadi disampaikan bahwa harga cabai yang ditanam di belakang saya ini, di RPetra ini, itu dijual dengan harga yang cukup rendah jika dibandingkan dengan harga pasar. Nah, tadi disampaikan bahwa harga cabai yang dijual itu kisaran 50.000 sampai 60.000. Ini artinya adalah 2 kali lebih lipat, 2 kali lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar. Nah, ini kemudian menjadi jawaban dan memang ternyata masyarakat cukup antusias dalam menikmati kawasan ruang terbuka hijau ini, kemudian menjadi satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah ibu kota yang kita kenal sebagai wilayah metropolitan. Tetapi di sini juga pertaniannya aktif dan menjadi satu solusi bagi pertanian di jangka panjang. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Jakarta Timur. Untuk selengkapnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski.
Baik, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai anggaran visa haji double harus diusut secara hukum. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Di sini Ketua Komisi 8 DPR RI yaitu Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa salah satu faktor penurunan biaya haji 2025 adalah penghapusan biaya visa. Adanya anggaran yang double dalam pembiayaan visa harus diusut hingga ke ranah hukum. Dan Panitia Khusus Haji 2024 mendapatkan temuan terkait penyalahgunaan anggaran dalam pembiayaan visa haji, di mana pemirsa biaya visa haji sebesar 300 Saudi Riyal yang dibebankan kepada jemaah haji ternyata juga masuk dalam komponen masyair sehingga terjadi anggaran double. Dan pemirsa, tentunya temuan tersebut telah dibuktikan oleh Pansus Haji 2024 dan juga dilanjutkan oleh Panitia Kerja Haji 2025 dengan potensi penyalahgunaan dari biaya visa mencapai sekitar 300 miliar rupiah. Di samping itu, pembahasan biaya haji pada tahun-tahun sebelumnya selalu rumit, terutama terkait komponen biaya visa. Dan di sini pemerintah kerap berdalih bahwa biaya visa adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kita masuk ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Mengenai Komisi 10 yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung pelatih baru Timnas yaitu Patrick Kluivert. Kita lihat kembali ke layar kaca. Baik, belakangan ini tentunya pemirsa di sini banyak membaca di berita seputar hashtag Sintayong out dan sekarang sudah menemukan pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Dan di sini pemirsa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Lalu Hadriani Irvani mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk mendukung pelatih Timnas yang baru yaitu Patrick Kluivert. Dan masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada pelatih berpaspor Belanda itu untuk fokus bekerja mempersiapkan pertandingan terdekat dalam rangka lolos kualifikasi di Piala Dunia 2026. Tinggal 2 bulan lagi ya pemirsa. Dan sebagai diketahui, Patrick Kluivert telah ditetapkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk menggantikan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yaitu Sintayong yang dinilai memiliki persoalan non-teknis seperti soal komunikasi antara dirinya dengan para pemain. Dalam pengumuman resmi PSSI, Kluivert dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan yang akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda. Di antaranya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat serta 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan anggaran visa haji double harus diusut secara hukum serta Komisi 10 mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung pelatih baru Timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Sekian dari saya Rina Reski. Kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.